Ada video dari guru sekumpul saya temukan di Facebook. Beliau membaca satu hadis yang kata beliau ini hadis sahih, teman-teman. Ya, bunyi hadisnya, siapa yang pernah dipandang oleh mata seorang wali satu kali saja, kemudian beliau berisyarat dengan matanya seperti ini, maka orang tersebut yang dipandang oleh wali tersebut akan menjadi ahli surga. Ya, tidak bisa dirubah-rubah lagi katanya. Hadisnya sahih kata guru sekumpul, teman-teman. Ya, hadis riwayat siapa? Ya, hadis riwayat siapa? Yang bunyinya kok enteng sekali. Teman-teman, tolong yang tahu hadis ini, coba tulis di kolom komentar riwayat siapa. Apakah ada di kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, teman-teman. Ya, cukup dipandang satu kali saja oleh mata seorang wali, maka orang yang dipandang tersebut akan menjadi ahli surga. Bayangkan, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu beramal. Ya, nggak perlu sholat, ya, nggak perlu ngapa-ngapain, teman-teman. Cukup pernah dipandang oleh mata seorang wali, maka akan menjadi ahli surga. Ya, teman-teman. Ya, pertanyaannya sekarang, ya, guru sekumpul kan dianggap wali di Martapura, kemudian ya oleh para pengikutnya lah, teman-teman. Berarti orang-orang yang pernah dipandang oleh mata guru sekumpul ini akan menjadi ahli surga semua dong. Subhanallah, teman-teman, enteng banget. Ya, sedangkan di zaman Rasulullah saja, Rasulullah memandang orang-orang yang hidup satu zaman dengan beliau, termasuk pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, teman-teman. Apakah Abu Lahab, Abu Jahal ya menjadi ahli surga? Justru menjadi musuh Rasulullah dan menjadi ahli neraka, kekal selama-lamanya, teman-teman. Ya, bukankah Rasulullah juga memandang orang-orang yang hidup satu zaman dengan beliau, teman-teman? Ya, apakah orang-orang yang pernah dipandang oleh Rasulullah dengan mata beliau semuanya akan menjadi ahli surga, teman-teman? Ya, subhanallah. Ya, saya berani bersumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya pertanggungjawabkan sumpah saya ini, teman-teman. Ya, hadis tersebut hadis palsu. Kalaupun ada di kitab, ya kitab-kitab tasawuf pasti, kitab-kitab sufi, ya. Kalau memang benar hadis tersebut ada, teman-teman, tolong ya, siapa yang bisa menunjukkan, ya, tulis di kolom komentar riwayat imam siapa. Apakah ada di kitab Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud, At-Tirmizi, kemudian kitab-kitab para ulama muktabar lainnya, teman-teman, ya. Coba kita simak videonya. Allah mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan rijal itu lelaki yang bisa jadi begini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja melihat matanya seseretan aja, syahidah sahadatan la yasqa ba'da abada. Orang itu menjadi ahli surga nang kada bisa diubah lagi. Hadisnya sahih. Jadi yang wa adroka di dalam kitab tasawuf kata itu wa adroka anu adroka si anu itu adrokanya banyak ada mengaji tapi sampat namanya. Jelas, teman-teman, ya. Siapa yang dipandang satu kali saja oleh mata seorang wali, ya, kemudian beliau berisyarat dengan matanya, maka orang tersebut akan menjadi ahli surga, katanya, teman-teman. Tidak bisa dirubah-rubah lagi. Ya, lagi-lagi saya bertanya, teman-teman, hadis riwayat siapa? Di kitab mana ada hadis yang bunyinya kok enteng banget, nyaman banget seperti itu, teman-teman? Jadi seolah-olah nggak perlu ibadah, teman-teman. Ya, nggak perlu bertauhid. Ya, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu berzakat, teman-teman. Cukup pernah dipandang oleh mata seorang wali satu kali saja, maka akan menjadi ahli surga, teman-teman. Beliau berani mengatakan hadisnya sahih, teman-teman. Artinya beliau menyandarkan apa yang beliau katakan tadi adalah sebagai hadis Nabi, teman-teman. Ya, ingat, ya, Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka ambil tempat duduknya atau disiapkan tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Ya, ini kok enteng banget nih. Cukup dipandang oleh mata seorang wali. Wali siapa maksudnya? Ya, lebih wali siapa? Rasulullah atau yang dianggap wali oleh guru sekumpul, teman-teman? Ya, nggak usahlah Rasulullah, teman-teman. Lebih wali siapa? Para sahabat Nabi yang jelas dijamin surga dibandingkan dengan wali-wali versi guru sekumpul, teman-teman. Atau wali-wali yang selama ini disebut, misalkan dari kalangan Ba'alawi, sedikit-dikit ngomong wali, ya, Habib ini wali, karomahnya ini, bisa terbang nembus langit, ya, bisa madamkan neraka jahanam dengan jari kelingking, bisa mi'raj, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari, teman-teman. Itu kata mereka wali, teman-teman. Lah berarti, ya, siapa yang pernah dipandang oleh Habib tersebut, teman-teman, berarti pasti akan menjadi ahli surga, begitu. La ilaha illallah. Gampang sekali, ya, teman-teman, ya. Ya, inilah pemahaman tasawuf, pemahaman sufi, teman-teman. Ya, kebanyakan mereka itu nggak kembali kepada
Al-Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada perkataan-perkataan ya junjungan-junjungan mereka. Ya, adapun mereka kembali kepada kitab karangan-karangan mereka, teman-teman. Makanya saya tanyakan sekali lagi, mana riwayat hadis yang dibacakan oleh guru sekumpul tersebut? Ada nggak di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Ya, kenapa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, teman-teman? Ya kita akui, ya mereka ahlul hadis, teman-teman. Ya, coba tunjukkan ada nggak di kitab-kitab tersebut? Ya, kemudian di kitab para ulama yang lain, Ibnu Majah, At-Tirmizi, ya Sunan Abu Daud, dan kitab-kitab para ulama ahlul hadis yang lain, teman-teman. Ya, tapi sekali lagi saya berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, ini hadisnya dusta, teman-teman. Hadis dusta. Ya, berdusta mencatut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Atau mungkin saya perlu bertanya kepada siapa di Indonesia, teman-teman? Ya, Ustadz Adi Hidayat. Ya, Ustadz Adi Hidayat kan salah satu yang pernah menyebut guru sekumpul sebagai wali min aulia illah yang ada di Martapura, katanya, teman-teman. Ini saya mencium aroma guru Bakhit ini. Antum muridnya guru Bakhit ya? Ah, Masya Allah. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min aulia illahi, guru sekumpul. Waliun min aulia illahi, guru sekumpul. Nah, kira-kira menurut Ustadz Adi Hidayat yang faham tentang Al-Quran, yang faham tentang hadis, tahu posisi ayat di atas, di bawah, benarkah ada hadis yang bunyinya seperti itu, yang dibacakan oleh guru sekumpul? Ya, siapa yang dipandang satu kali saja oleh mata seorang wali, maka orang tersebut akan menjadi ahli surga. Tidak bisa dirubah-rubah lagi. Dan guru sekumpul mengatakan hadisnya sahih. Ya, kira-kira nih menurut Ustadz Adi Hidayat, hadis ini riwayat imam siapa? Ya, kira-kira, teman-teman. Ya, ini serius nanya ya kepada Ustadz Adi Hidayat. Meskipun saya punya keyakinan yang saya katakan tadi, teman-teman, 1000 triliun %. Saya meyakini hadis ini hadis palsu, teman-teman. Kalaupun ada di kitab tasawuf, kitab sufi para penghayal, teman-teman. Karena apa ya? Kalian pikir secara logika saja. Di zaman Rasulullah saja, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah setiap hari dipandang oleh mata Rasulullah, ternyata nggak semua orang yang hidup satu zaman dengan Rasulullah menjadi ahli surga, teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita ke bawah lagi, ya, apa ada riwayat yang menyebutkan siapa yang pernah dipandang oleh mata Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain, maka orang tersebut akan menjadi ahli surga. Bukankah para sahabat Nabi, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau 10 diantaranya, teman-teman, dijamin masuk surga? Ya, apakah orang-orang yang mereka pandang dari keluarganya, berarti, teman-teman, ya, anak istrinya, kemudian sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, apakah mereka semua pasti menjadi ahli surga, teman-teman? Subhanallah, enteng banget ya kalau ngarang-ngarang hadis, teman-teman. Ya, tapi kita nggak heran. Ya, wong guru sekumpul ini pernah juga menyampaikan hadis, katanya, hadis tentang kopi, teman-teman. Selama bekas kopi itu masih ada di tenggorokan, maka senantiasa malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla bagi orang yang minum kopi tersebut. Hadis dari mana, teman-teman? Ya. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa tahu malaikat akan memintakan ampun, teman-teman? Hadis riwayat siapa? Ya Allah, ya Karim. Inilah, teman-teman. Ya, kenapa kita bahas lagi, teman-teman? Meskipun guru sekumpul sudah meninggal dunia, ya, karena ajarannya masih ada, teman-teman. Ya, nggak ada masalah. Ya, yang kita bantah itu ajarannya, teman-teman. Ya, kita doakan semoga guru sekumpul diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi secara pemikirannya wajib untuk dibantah, teman-teman. Wong para aswaja itu masih terus membantah atau menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah meninggal dunia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih terus sampai sekarang dijelek-jelekkan, teman-teman. Jadi jangan salahkan saya. Ya, kalau ada misalkan yang bertanya nanti, kenapa kok terus membahas orang yang sudah meninggal dunia? Lah, kalian juga sering kok membahas, bahkan menjelek-jelekkan orang-orang yang kalian sebut Wahabi, padahal sudah meninggal dunia. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, dan para ulama-ulama yang lain. Jadi jangan protes lah, wong kalian juga melakukan hal yang sama. Dan yang kita bantah di sini secara pemikiran, teman-teman. Ya, bukan jasad guru sekumpul yang kita jelek-jelekkan, tapi pemahamannya. Ya, sengaja kita bongkar kembali. Karena apa? Ya, sampai sekarang kan orang-orang percaya
dengan apa yang dikatakan oleh guru sekumpul, ya, termasuk mempercayai guru sekumpul ini seorang wali, ya teman-teman. Ya, jangankan yang awam-awam, teman-teman. Ustadz Adi Hidayat saya menganggap guru sekumpul adalah wali min auliyaillah yang ada di Martapura, teman-teman. Lalu bagaimana dengan video-video seperti ini, teman-teman, dan kemungkaran-kemungkaran yang lain yang dilakukan oleh guru sekumpul, ya, yang mengaku ketika berziarah ke makam Rasulullah itu bergetar seperti ini, bergoyang, lalu terbelah, dan Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lututnya, teman-teman. Ya, mustahil rasanya Ustadz Adi Hidayat nggak mengetahui video-video yang sudah tersebar terkait guru sekumpul, teman-teman. Makanya sekalian nih, saya nanya lagi, ya, tentang hadis yang dikatakan oleh guru sekumpul. Benar tidak ada hadis yang bunyinya seperti itu, teman-teman? Ya, subhanallah. Ya, enteng banget kadang-kadang orang ngarang-ngarang hadis, ya, kemudian disandarkan kepada Rasulullah SAW, teman-teman. Ya, kok ya seberani itu gitu, ya, nggak takut gitu berdusta atas nama Rasulullah, yang mana ancamannya akan disiapkan tempat duduk di dalam neraka jahanam. Jangan main-main, ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita share-share di video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.